Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang tolong menolong. Ya, hari ini Ustazah akan jelasin tentang tolong menolong. Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasanya. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lainnya. Tujuan menolong orang lain yaitu untuk meringankan kesulitan orang lain. Manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia pasti membutuhkan pertolongan dan juga perlu menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Nah, kalian tahu tidak? Karena sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain, berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Cara menolong orang lain. Yang pertama, dilandasi dengan keikhlasan. Kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Manfaat tolong-menolong. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman dan damai. Keempat, memiliki banyak teman. Kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Selanjutnya, contoh tolong menolong. Contoh tolong menolong di rumah, misalnya kalian bisa membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraan. Kalau di sekolah, kalian bisa menolong membantu teman yang kesulitan belajar, membantu membawakan barang bawaan guru kalian. Ketiga, menolong teman yang terjatuh. Nah, sekarang tolong menolong di masyarakat. Contoh yang pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat. Royong artinya bersama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong bisa disebut kerja bakti. Manfaat gotong royong. 1. Meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Kedua, meningkatkan kekompakan. Ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan.
Kelima, mempererat tali persaudaraan. Keenam, membina hubungan baik dengan masyarakatnya. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap tolong-menolong dan kerjasama. Apa yang membuat pekerjaan cepat selesai? Apakah kalian tahu, anak soleh dan solehah? Ya, pekerjaan cepat selesai karena adanya gotong royong, tolong-menolong, dan kerjasama. Contoh gotong royong. Contoh gotong royong di rumah yaitu membersihkan rumah bersama-sama, bercocok tanam bersama, dan memperbaiki barang-barang yang rusak secara bersama-sama. Gotong royong di sekolah. Membersihkan kelas bersama-sama, mematuhi peraturan sekolah bersama-sama, dan menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Dan contoh gotong royong di lingkungan, membersihkan jalan, selokan bersama-sama, membangun masjid, sekolah, dan fasilitas umum bersama-sama, dan menanam pohon untuk penghijauan bersama-sama. Hidup sederhana. Nah, apakah kalian tahu hidup sederhana? Ya, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sikap sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu hemat juga ya. Karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan dalam menghemat pengeluaran dan tetapi tidak lupa untuk bersedekah. Manfaat hidup sederhana. 1. Memiliki sikap suka berbagi. Kedua, akan senantiasa bersyukur. Ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kalian. Keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebihan. Kelima, terhindar dari hutang. Keenam, memiliki simpanan uang atau tabungan. Contoh hidup sederhana. Yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang kita miliki. Yang kelima, rajin menabung.
Yang keenam, suka berbagi dengan orang lain. Yang ketujuh, belanjalah sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan sesuai dengan keinginan kalian.